jangka waktu pelaporan ada di sana juga. Kemudian hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak ada di KUP. Kewajiban wajib pajak juga ada di KUP. Intinya KUP itu mengenai hak dan kewajiban serta ketentuan umumnya. Nah, kalau pajak penghasilannya terkait dengan penghasilannya. Penghasilan itu apa? Sesuatu yang diterima oleh sederhananya pengertian itu sesuatu yang diterima oleh wajib pajak baik perorangan ataupun badan untuk pajak penghasilan. Jadi beda dengan pajak pertama nilai. Yang ketiga itu undang-undang pajak pertama nilai. Jadi dia yang dikenakan itu kalau ada nilai tambah dari produk tersebut, baik itu jasa ataupun barangnya. Kemudian yang keempat adalah undang-undang penagihan pajak. Jadi kalau misalnya ada pajak yang tidak dibayarkan, ataupun misalnya kita kesulitan membayar pajak, nah itu adanya di undang-undang penagihan pajak. Di sana akan diatur bagaimana tindakan penagihannya, kemudian juga misalnya bagaimana kalau misalnya pas tindakan penagihan tetapi kita baru mengetahui ternyata itu menjadi utang pajak gitu, sehingga kita dengan mengetahui undang-undang penagihan bisa terhindar dari kegiatan penagihan pajak. Karena kalau misalnya kita tidak mengetahui, tiba-tiba bisa saja kita akan menjadi kaget gitu, kok tiba-tiba rekening saya diblokir gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, ternyata dia baru dikasih tahu setelah diblokir oleh bank bahwa yang memblokir rekening itu kantor pajak. Setelah datang kantor pajak ternyata ada pajak penghasilan yang ada utang pajak yang tidak dibayarkan. Kemudian wajib pajaknya kok saya nggak tahu gitu kan, atau kok ini jangka waktunya cepat banget gitu, padahal kan baru dapat suratnya kemarin. Nah itu ntar segala sesuatunya itu diatur di undang-undang penagihan pajak. Jadi di mana haknya terkait penagihan itu dan di mana juga kewajibannya, nanti di situ dijelaskan semua. Jadi ada 4 undang-undang untuk pajak pusat ini yang mengaturnya. Kemudian ada lagi pajak BMATRE. BMATRE itu biasanya lebih kepada untuk pengadilan ataupun kantor pos gitu. Dia terkait dengan pembuktian gitu. Baik, sebenarnya kan terkait dengan misalnya kita sudah pernyataan, tapi lebih spesifiknya ke sana. Baik, untuk pajak penghasilan pasal 21 ini untuk sebagai review kita, apakah ada yang ditanyakan dulu atau apa yang menjadi masalah yang misalnya ada pembelajaran sebelumnya, ini saya belum ngerti di sini, atau ini masih membingungkan. Kira-kira ada nggak yang mau sebagai bahan ini dulu, bahan review atas pelajaran pajak yang pernah kita terima untuk pajak penghasilan 21? Ada nggak kira-kira? Kalau enggak, kita akan jelaskan mengenai pajak PPh pasal 21 ini. Yang pertama, lagi kuliah loh. Pengertiannya. Nah, pengertian pajak pasal 21. Jadi, ini pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji. Ini 2 kali ya. Pajak atas penghasilan yang dikenakan berupa gaji, maksudnya itu. Pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji. Berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Jadi kalau misalnya kita sering bingung mengenai ada PPh pasal 21 satu sisi, ada lain pihak ada juga pasal 23. Biasanya pajak ini dikenakan pasal 23 kecuali telah dikenakan pajak pasal 21. Nah, yang membedakan adalah kalau pasal 21 itu dikenakannya atas orang pribadinya, atas karyawannya, direkturnya, jadi orangnya gitu. Kalau misalnya pajak PPh pasal 23 itu atas badannya. Jadi misalnya kalau kita bekerja kan mendapat gaji. Nah, itu dikenakan PPh pasal 21. Tapi kalau misalnya kita
menggunakan PTA untuk memperbaiki gedung. Nah, yang kita gunakan adalah pasal 23. Jadi pasal 21 dengan 23 objeknya perbedaannya orang pribadi dan badan. Ini pengertian PPH pasal 21. Ini ada yang apa ya? Ada suara yang masuk ya. Kemudian berikutnya ini unsur-unsur pasal 21 yang wajib kita ketahui. Wajib pajaknya itu siapa, pemotong pajaknya siapa, objek pajaknya siapa, dan juga satu lagi tarif pajaknya. Tarif pajaknya. Jadi ada wajib pajak, ada pemotong pajak, ada objek pajak, dan ada tarif pajak. Berikutnya yang penerima PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama adalah pegawai, yang kedua pensiunan, yang ketiga penerima uang pesangon, penerima uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, mantan pegawai, ada peserta kegiatan, ataupun bukan pegawai. Ini yang subjek pajak yang dikenakan, yang wajib untuk membayarnya, untuk membayar pajaknya. Jadi ini saya nggak perlu jelasin lagi ya, karena ini mungkin udah dijelaskan dalam pelajaran perpajakan sebelumnya. Kemudian yang bukan wajib pajak, ada juga yang bukan wajib pajak PP pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam PMK, sepanjang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain. Kemudian penyelenggara yang pemotong pajak tadi ini. Nah, ini bukan wajib pajak PP pasal 21. Di sini ada hal yang menarik. Bagaimana seandainya ada orang Indonesia statusnya sebagai karyawan, tapi bekerja di perwakilan diplomatik. Dia dipotong pajak nggak oleh perwakilan diplomatik itu? Mestinya dia bekerja di sana. Karena perwakilan diplomatik ini kan bukan wajib pajak, sehingga gaji kita itu seharusnya tidak dipotong oleh perwakilan diplomatik negara asing itu. Tetapi kita wajib untuk membayarkannya secara langsung setelah kita menerima itu paling lambat tanggal 15 atau tanggal 15 kalau dibayarnya sendiri, kalau dipotong tanggal 10 itu karyawannya sendiri yang membayar kalau dia kerja di perwakilan diplomat, walaupun dia badan usaha tapi dia tidak berhak untuk memotong gaji kita karena dia bukan WNI dan juga bukan wajib pajak Indonesia. Jadi tidak berhak perwakilan diplomatik itu untuk memotong gaji orang Indonesia. Jadi misalnya ada beberapa di antara kalian atau misalnya teman kita kerja di perwakilan negara asingnya itu kita dikasih tahu aja bahwa itu dia tidak berhak karena bukan wajib pajak. Berikutnya mengenai pemotong pajak. Nah tadi seandainya bagaimana kalau kita kerja tapi tidak dipotong gajinya oleh tempat kita kerja. Misalnya tempat kita kerja di
PT Medan Jaya gitu. Berarti yang dikenakan nanti akan dikenakan sanksi itu malah PT Medan Jayanya, bukan pegawainya. Karena dia PT Medan Jaya ini sebagai pemotong pajak yang wajib memotong pajak gaji atas yang dibayarkan kepada karyawannya. Kalau misalnya dia tidak memotong pajak atau salah memotong pajak misalnya terlalu kecil, nanti yang akan bertanggung jawab adalah PT Medannya, jadi bukan pegawainya. Jadi di sini nanti kalau misalnya ada di antara kalian yang bekerja sebagai bendahara ataupun akuntan, ini harus diperhatikan. Jadi ngitungnya pun harus pas. Kalau misalnya kurang, nanti biasanya ya yang akan bertanggung jawab atau yang menanggung adalah badan usaha itu sendiri, bukan pegawainya. Paling kalau pegawainya nanti bisa jadi pegawainya marah-marah, kan saya yang penting saya udah terima bersih gitu. Saya tidak tahu menau kalau misalnya saya kurang bayar, pokoknya saya sih terima bersih aja. Kadang gitu pegawai, dia tidak mau bayar tambahannya gitu. Jadi nanti itu perlu diperhatikan juga. Jadi di sini pengertian pemotong pajak. Jadi pasal 21 itu dipotong oleh pemberi kerja. Kemudian yang kedua bendaharawan pemerintah. Yang ketiga dana pensiun. Yang keempat orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang dimaksud orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah misalnya ini konsultan. Baik itu konsultan publik, konsultan pajak, konsultan manajemen, dia wajib untuk memotong pajak atas pegawainya atau atas karyawannya. Berikutnya adalah penyelenggara kegiatan yang bayar honorarium ataupun hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun. Misalnya kalau misalnya penyelenggara kegiatan misalnya IO ngadain kegiatan misalnya gebiar BCA. Kemudian ada di antara penontonnya itu yang mendapat hadiah mobil. Jadi IO-nya ini misalnya membayar gaji, kalau ntar itu mobil hadiah ya. Membayar mobil, membayar gaji, membayar fee atau honor kepada misalnya tempat diadakannya kegiatan. Nah, itu dia berhak untuk motong PPh pasal 21. Kalau misalnya atas hadiahnya sendiri yang dimaksud ini hadiah bukan dalam bentuk tadi mobil ya. Yang di sini hadiah itu dalam bentuk duit, dalam bentuk uang. Kalau misalnya hadiah dalam bentuk mobil akan berlaku tadi PPh final lain lagi. Jadi ntar hadiah juga bentuknya beda antara hadiah berbentuk uang ataupun hadiah berbentuk barang. Untuk yang kelima penyelenggara kegiatan. Berikutnya yang bukan pemotong PPh pasal 21. Yang pertama tadi perwakilan diplomatik seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, organisasi PBB, kemudian pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Yang ketiga ini yang dimaksud adalah misalnya ada pembantu rumah tangga yang bekerja misalnya pada orang kaya. Misalnya taruhlah misalnya pada di sini orang kaya kan misalnya pada Chinese gitu taruhlah misalnya itu kan rumahnya kan mewah. Nah, walaupun ini gajinya gede tapi kalau misalnya dia kerjaannya rumah tangga itu tidak dipotong PPh pasal 21 karena dia bekerja sebagai pemandu rumah tangga. Jadi statusnya bukan pemotong PP pasal 21 majikannya itu. Jadi di sini hanya untuk yang untuk kegiatan usaha aja. Kalau melakukan pekerjaan rumah tangga tidak dipotong. Berikutnya objek pajak PPh pasal 21. Jenis-jenisnya ada beberapa. Yang pertama penghasilan teratur. Penghasilan teratur ini yang dimaksud adalah pembayaran gaji ataupun tunjangan. Itu dikenakan PPh pasal 21. Kemudian yang tidak teratur, misalnya itu bonus,
THR itu kan tidak teratur, itu juga dipotong PP pasal 21. Upah harian, mingguan, serta ini dikenakan, tetapi ada PTKP hariannya, ada PTKP mingguannya, ada juga yang PTKP untuk borongannya. Kemudian ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Ini premi asuransi yang dibayar di pemberi kerja ini masuknya ntar diperhitungkan sebagai penambah penghasilan. Tetapi kalau preminya dibayarkan oleh karyawannya sendiri, itu tidak masuk penghasilan. Kemudian ada juga uang tebusan pensiun, pesangon. Jadi kalau misalnya pas pertama kali pensiun, kemudian terima uang pensiun, nah itu namanya uang tebusan pensiun, dia akan dipotong PP pasal 21 karena sebagai objek. Begitu juga pesangon yang dari tempat kerjanya. Berikutnya adalah honorarium. Honor-honor namanya apapun, bentuknya apapun itu dikenakan. Kemudian imbalan lainnya dalam bentuk apapun. Kemudian natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Kalau yang memberikannya bukan wajib pajak maka dikenakan. Jadi yang dimaksud bukan wajib pajak itu dia tidak punya NPWP. Kalau bukan NPWP yang pasti bukan wajib pajak. Jadi ntar dia dikenakan sebagai objek PP pasal 21. Berikutnya yang tidak termasuk penghasilan. Nah ini, yang pertama adalah pembayaran oleh perusahaan asuransi. Jadi misalnya tadi asuransi apa yang kesehatan kan yang bayarkan lembaga asuransi langsung ke rumah sakit. Nah itu atas si A, misalnya sakit masuk ke rumah sakit, kemudian karena dia ikut asuransi bayar asuransi. Nah itu nanti yang bayarnya itu kan asuransi langsung ke rumah sakit. Pembayaran ini walaupun sebagai apa istilahnya pengurang beban dari pasien, tapi dia bukan sebagai penghasilan pasien tersebut karena tidak termasuk objek pajak. Berikutnya penerimaan dalam bentuk natura yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah bagi seluruh pegawai. Jadi, nah ini tadi beda dengan sebelumnya ya. Yang pertama itu tadi, nah ini kalau misalnya diberikan natura, misalnya taruhlah di bagian kalau di mana di Medan ini ada namanya PT Carun ya. PT Carun kan ada katanya gudangnya itu sangat dingin. Gudangnya itu sangat dingin. Ada teman saya kerja di sana, gudangnya sangat dingin sehingga dia kalau masuk ke situ harus pakai jaket supaya hangat. Nah itu biasanya di sana itu untuk seluruh karyawannya itu dikasih susu untuk penambah gizinya. Nah kalau misalnya dikasihnya hanya beberapa orang aja, maka itu sebagai penghasilan. Tapi kalau yang diberikan seluruh karyawan yang bekerja pada bagian gudang, maka tidak termasuk penghasilan. Jadi nanti ini harus dipertegas ya. Jadi itu untuk hanya karyawan tertentu atau seluruh. Kalau seluruh dia tidak termasuk penghasilan. Kemudian yang kedua iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. Maksudnya penerimaan oleh dana pensiun ini bukan sebagai penghasilan. Kemudian zakat pasti yang diterima oleh orang pribadi ini bukan juga yang diterima oleh orang pribadi yang berhak badan atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah itu bukan sebagai penghasilan. Jadi kan kalau misalnya ada orang menerima zakat ya ini menurut undang-undang bukan penghasilan, jadi dia tidak dikenakan pajak. Begitu juga beasiswa yang diterima oleh para mahasiswa itu bukan sebagai objek, jadi tidak termasuk penghasilan sehingga tidak dipotong pajak penghasilan. Berikutnya pengurang yang diperbolehkan. Nah ini ada pengurang-pengurangnya. Nanti ini udah disampaikan oleh dosen-dosen sebelumnya, nanti bisa dilihat-lihat atau sebagai pengingat aja ada biaya jabatan maksimalnya 6 juta setahun, per bulannya 500 ini maksimal. Kedua ada biaya pensiun, ini yang dikenakan kepada pensiun yang maksimumnya 2.400.000 atau 200.000 per bulan. Iuran pensiun dan THT ini juga pengurang. Iuran pensiun dan THT yang dibayar oleh pegawai. Kalau dibayar oleh pemberi kerja, dia tidak menjadi pengurang untuk pensiun dan THT ini. Kemudian dibayarkan kepada dana pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan.
Kemudian PTKP. PTKP ini apa ya? Harusnya udah hafal lah, karena ini gampang gitu mengingatnya. Jadi besarannya kan PTKP itu 54 juta. Gampang lah, 54 juta ingatnya gampang. Kemudian tambahannya kalau nikah tambah 4.500.000. Kalau punya anak satu tambah 4.500.000, tambah anak dua tambah lagi, tambah anak satu lagi tambah 4 juta, maksimal 3 anak. Jadi PTKP gampang untuk ingatnya. Jadi satu orang itu 54 juta, kalau nikah ditambah 4,5 juta, kalau punya anak satu ditambah lagi 4,5 juta, anak dua berarti tambah lagi sampai maksimal anak 3. Kemudian untuk apa PTKP-nya itu untuk anaknya atau nikahnya itu pas tanggal 1 Januari dia akan diperhitungkan sebagai PTKP. Misalnya gini, anak kita lahir pada tanggal 3 Januari 2020. Berarti untuk tahun 2020 itu belum masuk PTKP kita. Jadi PTKP kita hanya PTKP 54 juta ditambah status menikah kita 4,5 juta. Sedangkan anak yang baru lahir 2 Januari itu tidak masuk. Nah, baru nanti tahun 2021 PTKP anak kita itu masuk ke perhitungan sebagai pengurang penghasilan kita. Sehingga PTKP-nya 5.400.000 karena untuk wajib pajaknya sendiri tambah menikah 4,5 juta ditambah anak satunya 4,5 juta juga. Tapi kalau tadi dalam tahun 2020 karena lahirnya 2 Januari dia tidak tidak boleh menggunakan PTKP anaknya. Kemudian untuk WNA ini pas kondisi saat datang ke Indonesia. Nanti ini perhitungannya tersendiri. Kemudian besaran PTKP nanti ini gampang, banyak di internet, bisa lihat-lihat, maksimal 3 orang. Nanti ini slide-nya udah saya share ya di Google Classroom. Nanti di Google Classroom itu bisa dibaca-baca ataupun di-download. Nanti kita absennya ini bentar lagi mau ini ya, habis waktu untuk online-nya, nanti kita sambung lagi, nggak apa-apa nanti. Jadi ini PTKP-nya ada untuk PP sendiri 54 juta, status kawin 4,5 juta, tambahan kalau istrinya kerja juga maka PTKP-nya lebih besar 112.500.000. Kemudian untuk tanggungan maksimal itu 3 orang. Aku PTKP afirmasi. Kemudian tarifnya pasal 21 itu menggunakan tarif pasal 17 ya. Ini gampang ingatnya. Ini namanya tarif progresif. Nah, udah pasal nggak dengar. Nggak tahu. Kuliah. Lewat e-learning apa? Lewat apa kampus? Enggak. Kemudian ini tarif pasal 17 dikenakannya atas pegawai tetap. Jadi kalau misalnya pegawai tetap langsung ya dari PKP ini dikenakan tarif pasal 17. Dia dari PKP perhitungannya. PKP itu penghasilan kena pajak. Untuk pegawai tetap, penerima pensiun, pegawai tidak tetap atau bukan pegawai. Tapi kalau misalnya tarif pasal 17 dikenakan atas penghasilan bruto. Penghasilan bruto dari, kalau bruto tadi dari PKP ya, nanti hitungnya beda. Ada yang dari penghasilan kena pajak, ada juga yang dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu kalau misalnya kita menerima gaji 10 juta, tarifnya dari 10 juta itu. Tapi kalau dari PKP itu 10 juta dikurangi tadi biaya jabatannya, misalnya biaya jabatannya itu 2 juta, berarti masih 8 juta. Nah, dari 8 juta itu baru dikurangi PTKP. Kalau ini untuk honor ini langsung aja dari brutonya, dari 10 jutanya, tanpa biaya jabatan, tanpa PTKP. Jadi perhitungannya asalnya beda ya. Untuk pasal 17 ini ada yang dari PKP, ada juga yang dari bruto.
Ada yang untuk honor yang dari bruto ini uang saku. Nah, dia ini pengurangannya gampang, langsung kali tarif, tidak ada pengurang. Begitu juga anggota dewan komisaris. Kemudian jasa produksi. Kemudian penarikan dana pensiun, itu juga sama. Atau pembayaran lain, misalnya pemain musik, olahragawan, atau penyanyi yang lainnya. Nah, kemudian dikenakannya itu dikali 50% dulu. Jadi misalnya kita terima gaji 10 juta dikali 50% baru dikalikan tarifnya untuk yang bukan pegawai. Bukan pegawai itu artinya dia kerja di suatu tempat itu hanya sementara gitu, tidak selamanya. Atau sewaktu-waktu. Nah, itu namanya bukan pegawai. Yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Tenaga ahli itu seperti konsultan, baik pajak, akuntansi, ataupun manajemen. Nah ini, kalau misalnya tidak memiliki NPWP, maka tarifnya akan lebih besar, 20% lebih tinggi. Jadi misalnya kita seharusnya bayar pajaknya 100.000, kalau tidak punya NPWP, maka akan dikenakan itu 120.000. Jadi untuk sebaiknya kalau misalnya setelah kita bekerja itu untuk membuat NPWP, karena sayang 20% kan lumayan juga gitu kan, cukup besar nilainya. Berikutnya pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek PP Pasal 21 yang bersifat final, karena ada juga yang sifatnya final. Kalau sifatnya final misalnya contohnya pesangon. Pesangon itu dikenakannya final, misalnya kita penghasilannya dapat dari PT-nya 100 juta. Nah, itu misalnya dipotongnya 10 juta. Nah, nanti penghasilan final ini seandainya kita mempunyai penghasilan dari PT-nya bukan pesangon, itu perhitungannya harus dipisahkan. Berarti kita ada dua, yang pertama dari pesangon, yang satu lagi yang reguler. Jadi ntar nggak boleh digabung, dan tarifnya pun yang final ini tidak